Selamat malam Bu. Ya, selamat malam. Baik, sebelumnya bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya. Ya, sebelumnya perkenalkan, saya Ika. Saya di sini dari mahasiswa di Universitas Semarang dan saya di sini selaku pelaksana izin akan membagi masalah izin pada malam hari ini. Dan kalau boleh tahu namanya Ibu? Tidak. Baik, saya izin untuk memanggil Ibu Fadila gitu ya Pak. Oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga karena Ibu sudah berkenan bersedia dan juga meluangkan waktunya untuk membantu kegiatan saya. Nah, Ibu untuk SOP dari konseling ini itu kurang lebihnya 30 menit. Dan Ibu apakah keberatan? Baik, terima kasih Bu. Nah, nanti di 15 menit pertama mungkin saya akan banyak bertanya-tanya. Jadi Ibu boleh menceritakan dengan nyaman dan juga tidak khawatir karena di sini kerahasiaannya juga pasti akan saya jaga gitu. Mungkin langsung nanti saya mulai Ibu. Buat umurnya Ibu Kelahiran 2006 berarti berapa? berarti 48 tahun. Sebelumnya 2 minggu terakhir ini Ibu sempat mengikuti ibadah atau berapa? Oh enggak, baik. Ya lebih berat. Kita akan berapa dulu sama. Tapi di rumah ada Bu. Terakhir kali Pernah tinggi sampai 90. Setelah itu ya makannya tak kurang sedikit. Berikutnya selanjutnya mau berani badan karena saya belum bangun jadi kita pakai pakai panjang ulur jadi warnanya dari sini sampai sini. Saya buat kalau betul biasanya kalau melakukan pekerjaan lebih banyak pakai tangan kanan atau tangan kiri? Kanan. Iya, nanti tangan kiri saja. Tangan kiri ini bisa seperti ini. Gini. Oke. Jadi saya seperti itu. Caranya gitu. Oke, buat mengukur kamu buat estimasi saja dulu. Kamu nggak ada alatnya Ini berapa? nanti saya hitung lagi. Itu namanya apa? Tinggi apa? Ukur apa? Panjang rumah. Panjang. Saya ingin buat hitung status gizinya dulu. Ada. Oke, ada hitung. Baik Ibu. Jadi berdasarkan hitungan saya tadi kan berat badannya 86,35. Terus tadi panjang umurnya 26. Jadi saya hitung tinggi badannya itu estimasinya 160,7 badannya. Terus buat berat badannya Tinggi badan luas juga. oke, kan masih estimasi jadi bisa plus minus gitu. Terus buat berat badannya itu karena umur berat badannya berlebih, jadi berat badan ideal itu jadi 53,3. Seharusnya gitu. Oke. Terus kalau Kalau nggak 53, langsung terus kalau menurut kepala di Menteri Kesehatan atau orang Menteri Kesehatan itu berat badan di umur itu biasanya sekitar 60 biasanya. Seharusnya gitu. Jadi kalau dari status gizi Ibu itu terhitung itu udah berlebih karena seharusnya itu kan rentang 18 bulan sampai 25 bulan. Nah di sini saya itu datangnya 33 gitu. Terlalu gemuk ya Mbak? Jadi saya ganti buat apa aturkan. Iya. Saya lanjut ke berikutnya Ibu. Nah data biologinya yang kemarin itu yang saya tunjukkan. Jadi kolesterolnya itu ada di 170.000. Nah terus kalau buat gula darahnya itu saya lihat itu gula darahnya gula darah swab. Jadi kalau gula darah swab itu normalnya itu biasanya di bawah 200. Oke, di situ kan 246 gitu. Terus asam uratnya masih normal, terus juga buat tekanan darahnya itu kan 158/96 ya Bu. Nah buat normalnya itu sistolik itu ada di 120, sedangkan diastoliknya 80. Dari sini jadi tinggi semua. Jadi di sini karena gula
waktunya tinggi jadinya terdiagnosa diabetes mellitus sama ada hipertensi di stage kedua itu stage yang tingkatan sedangnya itu. Saya lanjut ke berikutnya, dari ibu apakah belakangan ini ada keluhan gitu kayak ada pusing, Kalau pulang tidur, mungkin untuk menaruh dalam ini ya boleh. pusingnya ibu Bukan kadang, kadang kalau pulang tidur itu pusing. Terus ada ini gitu kayak sering buang air kecil. Itu saya bisa ngira-ngira kalau biasanya itu kalau itu ya kan dia suku itu pipis nanti seorang keluar masak itu biasanya itu sampai libur mau sholat itu baru pipis. Kalau di antara itu kok sudah pipis sampai jam 10 itu berarti udah ready. Saya maksudnya bisa Bisa kira-kira pas ini tinggi berarti jadi tinggi. Tapi sering harus juga nggak? Sering harus juga. Sering harus juga. Ya gimana itu? Iya itu karena itu salah satu gejala Biasanya saya minum itu banyak. Sehari sampai berapa kali sih biasanya? Tidak terhitung. Kalau setengah botol aqua itu Yang ada 1,5 itu separuh habis. Coba itu. Ya maksudnya sekali enggak itu separuhnya habis. Iya terus kalau laparnya sering juga. Apa ya kali ya jualan kayak kadang ngomel. Jadi kalau jadi jualan kan ada di situ. Ya mungkin ya. Jadinya masih nggak sampai yang lapar gitu. Enggak pernah lapar ya. Salah kebel-kebel gitu. Di kaki, Sini. tangan atau badan ada nggak? Saya dulu ya punya asam urat, tidak tak asam. Cuma terakhir kali dua kali ya. Berarti ada pusing kalau seperti itu ya. Oh iya. Sering buang air kecil kalau pas lagi. Mungkin ya, mungkin napas tinggi ya. Terus sering haus juga. Sering haus lah. Nah, minum air putih mah bangun tidur bagus ya. Iya. Benar. Kadang kan kemarin ya nggak ngicipi asin dah kan. Setelah makan ya gitu saya. Terus kalau karena hari ini kan belum selesai ya, jadi saya mau nanya makan kemarin. Mana kemarin Jumat? Iya benar. Ya Sarapan paginya kemarin jam berapa? Waktu pertama bangun tidur ada makan. Mana ngapa? Selasa. 7 sampai 2. Oh lebih berapa? Karena setelah kuliah selesai, baru saya Dari jam 9 ya aja tadi jam setengah 9 mungkin jam 9. Tapi pagi itu sudah biasanya makan telur goreng. Kemarin pagi ya. Biasanya Sebelum sarapan berarti. Kemarin itu pakai tepung atau pakai timun biasanya itu? oke. Katanya nak periksa dokter tidak boleh makan gitu. Iya gorengan memang harus banget digoreng. Kemarin itu makan ketelur sama minum dari minum putih. Ada menu lain begitu? Kayak makanan lain selain ketelur gorengnya? Bentuknya sih apa juga? Potong, lambungnya kering. Ini pertanyaan gitu. Sama ya daun singkong. Sayur daun singkong. Coba ada lagi nih. Oke. Kalau daun singkongnya dibumbu apa bu? Gula, santan. Santan kuning itu nih. Oh santan biasa. Oke, seperti itu. Oke. Terus ada lagi mau kembalinya lagi kayak ayam mungkin atau Ada juga. Tempe. Oh ada tempenya dia kan itu Boleh. tempe goreng biasa. Minumnya waktu sarapan apa? Air putih. Oh air putih. Lebih sering minum air putih dulu. Ya. Kemarin waktu sarapan nasinya biasanya seberapa? 1 jam Sedikit saya kurang.
sakit itu biasa dengan sakit jantung. Kalau nasi bungkus itu tahu nggak? Oh tahu. Ya mungkin 200 ya nasi bungkus itu. Bungkus itu kan sedikit Iya cuma sedikit. ya, Berarti satu contoh. mungkin ya nasi kucing 2 bungkus. Saya sih kalau gitu. Yang kurang lebih berarti mungkin satu Jangan. setengah. Tapi nah di sini ya sak centong itu. Contohnya Oh, ada lah, gede lah. gitu nih. Kalau botolnya kemarin satu bungkus gitu. Enggak, sini ya. Oh ada Aneh-aneh bapak. Berarti paling yang satu bungkus ada seperempat. Sedikit. Kalau saya udah semuanya satu centong kan. Dan itu banyak nak sayur ya. Oh banyak daun semuanya. Centongnya yang centong sayur kecil itu atau yang besar itu? Ya mungkin satu. Ya 2 kilo lah mungkin ya. Yang kecil. Terus bener gitu. Oh yang bunder kecil itu yang butuh. Tempenya Makan bareng apa makan aku bareng waktu siang. ya gado sayur gitu. Kalau tempenya waktu sarapan seberapa? Itu nganu tempenya siang. Oh waktu siang. Berarti ini makan tempenya waktu siang. Sarapannya iya aja. Coba saya ulang ya Bu. Jadi paginya makan air putih sama kacang goreng. Terus sarapannya ada nasi, terus wortel sama ada sayur dan singkong. Gitu. Ya Kalau buat siangnya, nganu makan itu kok dan betul. oh pakai yang bener itu Bu. Dan betul. Porsinya seberapa Bu? Sedikit kalau beli ya mungkin 5.000 loh. Itu dari Berarti kendaraan masjid toh cuma berkah. Oh, kendaraan berarti dikit cuma kayak Karena 3 beda potong, oh, 4 potong gitu. cuma ada itu minum es degan terus sama stok pisang Sama tempe goreng itu. enggak ada kalau itu sama apa ya Oh, mendoan. Nah, tempe gorengnya pas kapan Bu? pagi ya katanya. Oh, ini berarti waktu pas pagi habis sarapan itu gitu. Ngambil itu ada Oh tempe iya. dan pecel mendoannya 1 terus Mendoan, terus tadi minum es degan. terus es setau sak gelas itu Oh, es degannya 1 gelas, es setnya juga 1 gelas. tapi itu banyak anak bapak saya rumahnya itu toh Banyak. kan dari masjid ada cuma berkah 1 gelas besar gitu deh Bu. segitu Ah, tapi sedikit tidak sedikit plastik gelas plastik oh iya bisa. tas jumbo tapi yang kecil nah tas jumbo kan besar Iya. itu yang kecil Kalau buat pencenangnya sayurnya ada apa aja Bu? ada kol toge terus apa ya daun apa kecil apa blender aja nggak Tahu sayur terus ketela. ya ada kangkung sedikit sedikit lah Iya. Berarti sedikit nih Bu, biasanya kalau misalkan itu kan biasanya masih kecil. itu kan dapat dua tak makan siang 1 terus yang 1 kita simpen di kulkas makan sore Oh, dan berarti sorenya makan itu lagi lagi. kalau kita ada semuanya Karena yang masuk angin terus menduanya makan berapa Bu? Satu. Gede pas yang kotaknya yang kotak biasanya kayak digoreng. Terus waktu paginya itu yang selain tempe goreng ada lagi nggak? Tempe gorengnya 1 waktu paginya meal. sama anu juga minumnya ini saat buat jus jambu Pas siang ini tuh. Jadi Ah. waktu habis makan gitu. ada jus campur diminum mereka Berarti jeda setelah makan siang itu baru minum jus jambu. anu jus jambu ini sekitar sebelum Jumatan Oh, kan saya buat sendiri kan yang ngicipi ya manis orang Oke.
siang itu berapa? setelah Jumatan Jam jam 1 1. biasanya gitu. Terus habis makan siang ini ada makan lagi nggak buat yang Tidur. nyamil? Oh, tidur. Tidur jam 2 tidur sampai sore. Terus baru makan sore lagi makan dengan Makanya ya anu baru maghrib apa ya? oh berarti jam setengah tujuan gitu. Jam maghrib. Benda kecil sama apa lagi? Sudah bener mentok itu. Sama apa lumayan putih gitu aja gitu. Terus ada makan lagi buat ini setelah jam itu? Udah sudah penuh kok orang tuh makan gitu asalnya. Terus istirahat gitu. Ya malam istirahat. Tapi sampai pagi kok enggak seperti tidak turun masih. Terus selama ini lu ada konsumsi obat yang rutin buat ini? Obat apa? Itu kebetulan gitu. Ya tapi memang jangan semestinya dianjurkan harus setiap hari. Oh, Dianjurkan dokter enggak. tiap hari. Setiap hari amlodipin sama metformin obat gula darah itu. Terus glukosamin. Glukosamin itu obat persendian, vitamin sendi. Ini kan kakiku kadang kan buka kalau sering jalan, pasti kan jualan di jalan. Itu dari dokter. Berarti ini diminum rutin gitu? Hmm. Sehari berapa kali itu? Tapi Sehari satu. Biasanya diminumnya waktu apa? enak untuk lebih. Nanti tak gula darah biar cepat ini 3 kali. Metformin ini kan. Oh, kalau pas lagi ini banget ya? Itu 3 kali. Kalau nggak lagi pas tinggi itu katanya ya itu setiap hari seumur hidup gitu Pak Dokter ya. Berarti ini minumnya biasanya pas sama pas pagi. Malam mau tidur gitu. Berarti kan ada kegiatan kayak tidur lain. Kadang pengen minta dewa kan baca. Oh kalau pas pengen aja ya. Terus pekerjaan itu berarti di rumah gitu. Terus sama ini tuh gitu. Ya. Itu berarti belanjanya tiap hari pas sama sendiri. Setiap minggu sekali itu ya seperti kering berapa kering itu 1 minggu kan tidak apa-apa. Kalau sayur basahnya Ada ada yang nganterin gitu. ayam ya ada ikan segala Tapi masaknya sendiri. sendiri cuci sendiri cuci piring sendiri mau anak-anak pada bisa sendiri. Terus kalau ada riwayat penyakit enggak selain yang sekarang lagi terus ayo atau pernah kayak operasi gitu apa enggak? mata tahu tapi karena dulu kan saya jualan di jalan ya katanya malah gitu. Oh matanya gitu sering merah gitu. Berotos kalau itu ada Oh kemarin terus. orang ya bapak samura tinggi itu. Terus itu kan yang periksa kedua itu udah itu kan minum obat terus Oh karena dampak dari minum obat sebelumnya. terus makan kan kurang kolesterol itu ya itu tinggi semua mas. Kolesterol juga berarti tinggi. Pernah terus saya kan itu gorengan nggak kurang santanan nggak kurang. Biasanya kalau tidur jam berapa? Nah, saya tuh sudah malam-malam saya kan sering ngaji berangkat jam 9:30 pulangnya jam 1 terus nanti kan tidurnya berapa jam 3 pas setengah 4 bangun lagi masak. Terus itu ada juga kayak olahraga gitu. Pernah olahraganya ya semuanya di warung itu jalan Ya itu tapi karena pengobatan itu yang penting itu asam urat tinggi sama kolesterol tinggi. terus apa ini persendian ini sakit terus warna-warna nambah Dari izin kesimpulan gitu berarti dari asupan makan itu sebenarnya buat jam-jamnya nih relatif lebih ke
teratur sih Bu, jamnya sebenarnya. Soalnya kan makan cuma sarapan itu biasanya. Itu biasanya kan orang-orang kan jam setengah delapan, tujuh gitu gitu. Sarapan jam 9, terus nyampe jam 11 gitu. Sedangkan ibu kan punya DM di jaraknya 3 jam. Gitu. Kan di sini kan jaraknya 2 jam ya Bu, apalagi ini yang ke jam 1 juga 2 jam. Ya terus cuman yang ke sore ini jaraknya lumayan. Kan pakai tidur. Iya. Terus Terus buat asupannya di sini juga saya lihat ada banyak banget makanan-makanan yang manis gitu ya Bu, kayak es gitu. tapi Terus juga kayak gorengan-gorengan yang bertepung gitu. Iya, karena tepung itu emang kurang bagus sih gitu. Itu berarti ini juga saya sebenarnya pekerjaannya jualan, terus juga jadi ibu rumah tangga aja, terus lewat penyakitnya sama organnya ada darah tinggi, kolesterol tinggi, terus juga sering di atau jam 1 nih Bu, terus juga kita dong. Nah, berdasarkan semua laporannya juga itu di sini saya simpulkan yang pertama itu ada di diabetes tadi karena dari data biojunya juga, terus juga dari asupan pola asupan makannya tadi gitu, terus ada juga hipertensi di tingkatan sedang stage kedua gitu. Nah, terus yang ketiga itu juga ada kelebihan berat badan gitu. aku yes eloknya piye Jadi susah gampang ya besar gitu teman-teman. Jadi dari hasil wawancara tadi saya rekomendasi diet yang pertama itu diet DRM itu atau diet rendah karbohidrat. Terus yang kedua itu ada diet yang berkurang kedua atau diet yang berkurang dari makan siang. Terus juga ada diet rendah energi kalau ibu memang berkenan buat penurunan berat badan tadi. Dan itu gimana apakah berkenan dengan rekomendasi dietnya? jadi apa coba Berarti kan saya rekomendasi diet diabetes mellitus itu, jadi di situ rendah karbohidrat. Nah, ini juga saya ada lihat, nah tujuan dietnya nanti itu buat mencapai gula darahnya itu biar selalu mendekati normal terus. Terus juga buat mencapai mempertahankan berat badannya biar normal terus. Terus juga buat mencegah terjadinya komplikasi, karena kan komplikasi dari diabetes itu kan cukup banyak banget yang bahaya gitu. Terus juga meningkatkan kualitas hidup. Nanti prinsipnya itu di sini ibu memperhatikan 3J atau jenis makanannya, jumlahnya seberapa banyak, dan juga sama jadwal makannya. Terus juga nanti di sini kita menunjukkan seratnya, juga kayak tadi kata dokternya lebih banyak makan sayur dan juga buah. Terus juga nanti kita mau tambahkan karbohidrat kompleks itu kayak nasi, terus kopi, mie gitu. Jadi kita lebih ke mengurangi kayak kue yang manis-manis karena gula gitu. Terus nanti kita juga bakalan melakukan energi karbohidrat dan lemaknya yang sesuai dengan ya. Nah, terus karena tadi itu juga ada hipertensi, nanti di sini kita juga akan membantu mengontrol gula darah. Jadi gula darahnya juga terus juga membantu menggerakkan penurunan cairan di jaringan tubuh. Jadi penurunan cairan di jaringan tubuh itu disebabkan juga karena TB-nya itu tinggi atau tekanan darahnya itu tinggi gitu. Jadi sebabnya bisa karena ini tadi. Nah, nanti di diet ini kita bakalan menurunkan natriumnya. Jadi natrium itu nggak cuma dari garam dapur tapi juga dari kayak makanan-makanan yang pengawet itu biasanya ada natrium. Natrium itu kan include sodium, Na gitu. Jadi nanti kalau misalkan ibu beli makanan boleh dilihat labelnya, kalau ada kata sodium, Na coba dicek angkanya itu ada berapa gitu. Jadi natrium itu nggak cuma dari dapur aja, tapi juga semua makanan-makanan yang berpengawet itu biasanya natriumnya tinggi. memakan menuju ke yang Tekanan darahnya tinggi. Nah, karena tadi itu yang lanjutin saya itu izin bantu itu buka itu bukan dulu ya. Nah, dari itu setelah saya diperlukan kebutuhan lainnya, tadi kan saya sempat merekomendasikan buat penurunan berat badan itu. Nah, tapi di sini karena kita masih fokus juga ke penanganan
sama hipertensinya. Jadi buat penurunan berat badan ini nanti mengikuti dari penanganan diabetes mellitus saja gitu. Nah, jadi di sini saya berikan kalorinya itu ada di 1128. Lalu untuk karbohidrat dari 155 gram, lalu buat proteinnya di 42 gram dan lemaknya ada di 31,36 gram gitu. Nah dari ibu kira-kira apa caranya itu? Maksudnya ini seberapa? Udah ya, nanti saya aturkan gitu. Sekarang takaran ini saya tuliskan. Bahan makanan yang sekiranya dihindari yang disukai itu enggak? Saya suka semua. Ayam gitu. Yang mana? Gitu. Itu ya suka tapi kurang itu. Terus kayak tahu gitu sama suka roti itu sama ayam itu. Kalau tempe tahu suka. Kalau ikan laut malah saya suka. Gitu. Jadi nanti bisa makan di jam 7 pagi. Buat makanan pokoknya bisa makan nasi gitu. Dan nanti nasinya bisa ambil setengah porsi. Nah, buat satu porsi nasi itu ada di 100 gram dan 100 gram itu 1 centong. Nah, berarti kalau setengahnya berarti ya setengah centongnya gitu. Jadi berarti kalau misalkan nanti ibu buat nasi boleh diganti ini kayak kentang atau singkong. Singkong sama. Kalau singkong 100 gram itu biasanya kan sekitar setengahnya. Kalau yang ukuran yang segar ya bu. Jadi biasanya Potong-potong 2 potong orang jualnya itu yang potongan kecil-kecil itu gitu. orang sedikit. Oh, ini apa 2 potong kayak gitu. 2 potong nasi gitu. Kalau misalkan nanti bosan bisa ambil setengah. Terus kalau hewannya tuh kayak ikan, ayam gitu, itu bisa ambil satu porsinya itu. Kalau laki-laki misalkan ibu milih makan ikan, itu berarti 1 potong ikan yang segini gitu. Jadi ikan kan biasanya kadang ada yang dipotong-potong gitu ya bu. Ada yang beneran sebenarnya gitu. Terus atau ibu lagi pengen makan telur, berarti telurnya 1 gitu. Terus atau lagi pengen makan, kalau bisa hindari kayak sosis, bakso itu hindari dulu karena ada pengawetnya gitu. Terus kalau misalkan makan daging sapi ya berarti dipotong seperti jadi daging sapinya. Terus udang bisa ambil 5 ekor, 5 udang, 5 buah udang gitu. Terus nanti lauk nabatinya kalau di pagi itu kita nggak pakai lauk nabati, nggak apa-apa. Atau kayak tempe tahu paginya bisa di skip tempe tahu dulu nggak apa-apa. Terus sayurannya bebas ibu mau seberapa banyak bebas, karena kan kalau di sini kita tinggiin seratnya gitu. Yang penting ibu hindari sayuran-sayuran yang kayak daun singkong gitu, karena kan juga nanti potensinya gitu. Jadi mungkin makan sayur aja atau karena di asam uratnya itu tadi masih sering kambuh. Dia menghindar lah. Iya. Yang lainnya maksudnya makan yang lainnya kan ada. Iya, boleh makan kayak soalnya kan saya sudah makan itu aku kan saya tapi ya makan ya sedikit. Boleh nih bu, ini sayuran kayak mungkin brokoli atau jagung muda kayak jagung, terus kembang pun gitu. Terus tadi bu suka terong, gitu, sawi gitu. Terus sebebasnya kalau pasti makan pagi. Terus siangnya jam 10-an mungkin boleh konsumsi kayak buah itu, buah-buahan. Atau kalau misalkan di sini kan apa namanya buah-buahan, atau kalau misalkan pengen minum yang manis-manis itu atau apa, tapi sedikit aja begitu, dibatasin gulanya gitu, jadi ganti gulanya pakai produk yang emang lebih aman gitu, boleh. Tapi lebih daripada di sini buah tadi itu kan bikin jus gitu. Nah jadi kan gulanya lebih alami gitu, jadi bisa bikin jus, gulanya dibanyakin gitu. Terus di siangnya makan jam 12 ibu bisa ambil nasi 1 centong, karena ibu biasanya nasinya 1 centong. Terus ambil entah telur atau ayam atau makan ikan gitu 1. Terus
lauk nabatinya juga boleh, tempe atau tahu satu potong gitu. Terus sama ditemenin sayurannya gitu, sayurannya satu porsi sama bebas ibu mengambil sayurannya seberapa gitu. Satu porsi sayuran itu tuh ini satu gelas itu, satu gelas yang 100 ml itu satu porsi sayur. Gelas yang sebutkan itu biasanya kayak gelas-gelas yang diminta lembek itu. Itu kan 200. Oke, nah itu ambil setengahnya, kan 100 itu. Nah, itu ambil setengahnya, gitu, itu satu. Jadi kurang lebih berarti kalau misalkan ambil sayur Jepang, berarti sayurnya satu Jepangan gitu. Nah, terus buat buahnya juga di siang mau dikasih satu gitu. Nah, terus buat telinganya bisa makan lagi di sore jam makan gitu, makan juga. Dan tadi kan siangnya habis makan kan tidur ya, bangun terus makan juga gitu siang tadi. Terus yang gitu sorenya malam mungkin jam 7-an dulu, setengah 7 jam 7 makan lagi nasinya satu centong. Terus itu lauk yang lainnya ambil satu, bumbunya satu kayak tempe, tahu gitu. Terus sayurannya juga ambil satu porsi, buahnya juga. Jadi lebih ke yang dikurangin itu yang makan pagi sih. Jadi yang makan pagi yang setengah nasinya gitu. Oke. Nah, dari itu kira-kira kita ada menyusun bersama Bu, apakah Ibu kira-kira menyanggupi dengan seperti itu gitu? Tidak tahu ya, ini kan jam 7 itu masih Yang ya nanti tak coba. kalau misalkan nggak bisa jam 7 makan jam 9-8 gitu nggak apa-apa. Itu kan belum selesai Itu beres gitu. ya nanti tak nyambi ya. Dicoba gitu dulu. Nah terus tadi kira-kira dari yang saya sampaikan itu bisa menyampaikan kembali bagaimana dari makanannya gimana, terus apa namanya harus dulunya gimana gitu. Tadi kan saya sudah menyampaikan kayak itu bisa mengatur makannya, waktunya, terus juga baru bisa memperhatikan lagi lagu-lagunya gitu. Kira-kira dari tadi yang saya sampaikan bisa disampaikan kembali ke saya jadi simpel ya. Harus dilakuin di rumah. Jadi saya tak usaha lah. Saya kan berusaha apa yang tadi disampaikan Mbak E. Berarti kalau pagi itu makannya berarti separuh dari siang ya. Oke. Separuh dari siang. Nah sayurannya ya biasa. Iya. Terus ada Lauknya. ya ada sayurnya. Nabati. Oh betul. Buah juga jangan lupa. Tapi nah apa ya itu tuh lauk-lauk saya nah makan itu nasi sama sayur toh nanti lauknya kita gado gitu. Lauknya dimakan waktu akhirnya gitu. Maksudnya gitu. Nah siangnya satu channel, sore satu cuma tuh, tak usah ya makan. Terus sini berarti ibu kira-kira dari bakalan berkomitmen ibu buat menyediakannya. Terus oke. Nah nanti mungkin di 1 bulan lagi nanti baru kita bisa lihat gimana perkembangannya gitu ya Bu. Berarti kurang lebihnya di tanggal di bulan Desember berarti kalau kita kita Saya tak coba ya. iya. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu buat